Terima kasih kan ya, Bapak Ibu sekalian. Bermula dari reformasi, yang dalam reformasi itu salah satunya adalah letter of intent. Yang dalam letter of intent itu Indonesia diperintahkan untuk melakukan reformasi sektor energi. Reformasi sektor energi itu bahasa lain dari liberalisasi sektor energi. Setelah perintah itu muncul, letter of intent itu ditandatangani. Berikutnya adalah muncul radiogram dari Washington ke Jakarta yang memerintahkan 4 hal. Bicara tentang Pertamina dan korupsi. Yang kedua bicara tentang PLN. Yang ketiga bagaimana mengatur kedudukan Pertamina. Yang keempat yang paling penting, mengatur tentang draft rancangan undang-undang migas. Setelah itu, setelah muncul radiogram, muncul kemudian dari USAID satu pinjaman yang memerintahkan tentang pentingnya pengurangan subsidi terhadap energi, membantu sejumlah universitas dan LSM agar masyarakat menerima pencabutan subsidi dan masyarakat tidak marah. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana bekerja sama dengan Bank Dunia dan ADB dalam rangka merancang pencabutan subsidi dan melepas sektor migas menurut mekanisme pasar bebas. Berlanjut dengan pinjaman dari Bank Dunia sebesar 410 juta US dollar yang isinya sama. Cabut subsidi agar masyarakat tidak marah, berikan bantuan. Muncul lagi pinjaman Bank Dunia pada posisi Desember 2003 berakhir 2008 dengan nomor pinjaman 4712-IND yang isinya menyatakan segera cabut subsidi dan agar masyarakat tidak marah, kasih BLT. Itu berakhir pada 2008. Lalu berlanjut, sebelum itu, atas perintah-perintah tadi, muncul Undang-Undang Nomor 22 tentang 2001 tentang migas. Dan muncul juga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan. 15 Desember 2004, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan. Menariknya, satu bulan kemudian, Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan antara lain pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 yang bicara tentang harga migas menurut harga keekonomian. Yang menurut Mahkamah Konstitusi seharusnya harga ditetapkan oleh pemerintah. Berlanjut kemudian dengan rancangan strategis dari BPH Migas dan rancangan strategis dari ESDM. Yang poinnya adalah bagaimana memberlakukan mekanisme pasar bebas pada sektor energi paling lambat 2010. Sebelum itu muncul lagi dokumen dari National Intelligence Council November 2008 yang menyatakan cabut segera subsidi untuk energi dan pangan dan segera lakukan perbaikan perundang-undangan. Itu 2008. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 menyatakan pasal 7 mekanisme pasar atau harga energi tunduk pada harga keekonomian. Dan menariknya, Undang-Undang Kelistrikan yang dibatalkan pada 15 Desember 2004 justru muncul metamorfosis menjadi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 yang isinya hakikatnya sama, yakni meliberalisasi sektor energi. Dua undang-undang lain, yakni Undang-Undang Panas Bumi dan Undang-Undang Minerba, menempatkan pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, pemerintah tidak lebih, tidak kurang hanya sebagai kuasa pertambangan. Dalam bahasa yang sederhana, pemilik tidak boleh menjadi pemain. Pemilik dilarang untuk mengelola barangnya sendiri, tapi lepaskan kepada investor-investor, dan itu berarti pada sebagaimana bahasa-bahasa sebelumnya yang muncul dalam perundang-undangan itu adalah investor asing. Dalam bahasa yang sederhana yang sering kita dengar adalah bangun iklim investasi yang sehat agar investor asing melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada migas. Kurang lebih. Jadi intinya yang ingin Anda sampaikan begitu melalui pemaparan tadi, sudah berdaulatkah energi Indonesia? Kalau
kalau pertanyaannya berdaulat dijawab dengan baik oleh Sekjen OECD. Sekjen OECD pada 1 November 2010 dengan tegas menyatakan, sudah saatnya pemerintah Republik Indonesia mencabut subsidi BBM. Berdaulatkah Anda diperintah oleh OECD? Itu Luar biasa. Baik.